Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Peneliti Belia Teresima tahun 2013 tingkat Provinsi Jawa Tengah. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Pendamping yang berkenan hadir dalam acara pagi hari ini. Dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan peserta Lomba Karya Tulis Ilmiah. Perkenalkan, saya Puji Nurhana beserta dua rekan saya Nur Azizah dan Serafina. Kami perwakilan dari SMA Islam Sudirman Ambarawa akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Bolpis, bahan dasar konsentrat organik bernilai gizi tinggi untuk ayam broiler. Abstrak kata kunci yang kami gunakan adalah bongol pisang, konsentrat organik, dan ayam broiler. Hadirin yang terhormat, hal yang melatar belakangi penelitian kami adalah 1. Banyaknya konsentrat organik yang mengandung zat kimia berbahaya seperti steroid yang dalam jangka waktu panjang dapat menyebabkan kanker. 2. Masyarakat takut akan akibat dari konsentrat organik yang mengandung zat kimia berbahaya. 3. Bonggol pisang merupakan bagian dari tanaman pisang yang tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, namun banyak mengandung karbohidrat sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif pembuatan konsentrat organik. 4. Harga daging ayam yang semakin naik disebabkan karena harga pakan yang naik. Dari latar belakang tersebut, kami dapat merumuskan masalah, yaitu bagaimana cara pemanfaatan bonggol pisang untuk konsentrat organik. Yang kedua, bagaimana cara pembuatan konsentrat organik dari bonggol pisang. Dan yang ketiga adalah kandungan apa sajakah yang terdapat pada konsentrat organik dari bonggol pisang. Tujuan dari penelitian kami adalah 1. Untuk mengetahui manfaat bonggol pisang sebagai konsentrat organik. 2. Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa bonggol pisang dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif pembuatan konsentrat organik yang ramah lingkungan. 3. Dapat menghasilkan produk konsentrat organik yang mampu menghasilkan ayam broiler yang sehat dan aman dari zat kimia berbahaya. Manfaat dari penelitian kami adalah menambah wawasan peneliti karena telah mendapatkan berbagai macam informasi dari narasumber. Yang kedua, dapat bertukar ide dengan teman sebaya. Yang ketiga, memberi informasi kepada masyarakat sekitar tentang manfaat limbah organik yang dapat dijadikan sebagai konsentrat organik. Yang keempat, memberikan solusi pada masyarakat agar tidak resah akan akibat dari zat kimia berbahaya pada konsentrat buatan pabrik. Hadirin yang terhormat, landasan dari teori kami adalah 1. Bonggol pisang. Bonggol pisang merupakan bagian dari tanaman yang sangat efisien digunakan sebagai konsentrat organik karena mudah didapat dan mengandung nilai gizi yang cukup tinggi. 2. Konsentrat organik. Konsentrat organik adalah makanan ternak terutama untuk ayam dan itik yang dibuat dengan berbahan dasar bahan-bahan alami seperti jagung, talas, dan bekatul. 3. Ayam broiler. Ayam broiler adalah jenis ayam ras unggul hasil persilangan antara ayam Cornish dan ayam Wet Plymouth Rock. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode studi pustaka. Dalam metode ini, kami menggunakan beberapa literatur, buku penunjang, dan internet. Kedua, metode observasi. Dalam metode ini, kami mengunjungi salah satu peternak ayam broiler yang berada di desa Kabumen Banyu Biru. Yang ketiga adalah metode eksperimen. Dalam metode ini, kami membuat sampel konsentrat organik berbahan dasar bonggol pisang kelutuk yang kemudian kami ujikan di Laboratorium Kimia Universitas Kristen Satyawacana Salatiga. Yang terakhir adalah metode angket. Dalam metode ini, kami menggunakan 2 responden untuk menguji kualitas daging ayam yang diberikan konsentrat buatan pabrik dan konsentrat organik. Pengambilan sampel penelitian. 1. Bonggol pisang. Kami menggunakan jenis pisang kelutuk karena pada jenis pisang ini yang digunakan adalah bonggolnya. Sedangkan pada daunnya digunakan oleh masyarakat pada pembungkusan makanan. Kemudian 2. Ayam broiler. Kami menggunakan 10 ayam broiler dengan berat badan yang sama. Kemudian 5 kami berikan konsentrat organik dan 5 kami berikan konsentrat buatan pabrik. Dan untuk pembandingnya kami melakukan penimbangan setiap minggu. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah blender, pisau, tambah, dan baskom. Dan bahan yang kami gunakan adalah bonggol pisang, kunyit, bekatul, tepung tapioka, lengkuas, air, daun pepaya, tepung jagung, dan ikan asin. Cara kerjanya yang pertama, timbang bahan-bahan yang akan digunakan, kemudian haluskan bonggol pisang dan pepaya, kunyit, lengkuas, dan ikan asin. Kemudian dicampur menjadi satu dalam ember dan dijemur hingga kering. Berikut ini adalah hasil uji organoleptik perbandingan antara konsentrat buatan pabrik dan konsentrat organik dengan pembanding aroma, warna, dan tekstur. Hadirin yang terhormat, berikut ini adalah salah satu contoh dari konsentrat organik berbahan dasar bonggol pisang. Berikut ini adalah data berat badan ayam yang diberikan konsentrat buatan pabrik dengan berat badan awal 100 gram. Pada tabel ini adalah data berat badan ayam yang diberikan makanan konsentrat organik dengan berat badan ayam 100 gram.
Berikut ini adalah grafik kenaikan berat badan ayam rata-rata. Audien yang terhormat, berikut ini adalah hasil uji laboratorium kandungan nutrisi konsentrat pabrik dan konsentrat organik dengan kandungan karbohidrat pada konsentrat pabrik sebesar 6 W/W, untuk konsentrat organik sebesar 6,23 W/W, untuk lemak pada konsentrat pabrik sebesar 7 W/W, untuk konsentrat organik sebesar 7,96 W/W, untuk N total pada konsentrat pabrik sebesar 6,5, untuk konsentrat organik sebesar 6,83 W/W. Kadar serat pada konsentrat pabrik sebesar 1 W/W, untuk konsentrat organik sebesar 9,24 W/W. Berikut ini adalah grafik perbandingan kandungan nutrisi konsentrat buatan pabrik dan konsentrat organik. Dari data di atas, ternyata konsentrat organik berbahan dasar bonggol pisang kutuk secara organoleptik memiliki kualitas yang hampir sama dengan konsentrat buatan pabrik. Untuk kandungan nutrisi dari konsentrat organik juga lebih tinggi dibanding dengan kandungan nutrisi dari konsentrat pabrik. Kemudian untuk ayam yang diberikan konsentrat buatan pabrik memberikan kenaikan rata-rata berat badan ayam sebesar 70 sampai 90 gram per hari. Untuk ayam diberikan konsentrat organik berbahan dasar bonggol pisang memberikan kenaikan rata-rata sebesar 70 sampai 80 gram per hari. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa konsentrat organik buatan sendiri tidak terlalu kalah kandungan gizinya dengan konsentrat buatan pabrik, sehingga mampu memberikan kenaikan berat badan ayam yang bersama dengan konsentrat buatan pabrik, meskipun konsentrat organik diproduksi dengan harga yang relatif lebih murah. Kemudian dari hasil angket diperoleh bahwa 85% responden menyatakan bahwa daging ayam yang diberikan konsentrat organik berbahan dasar bonggol pisang kutuk memiliki rasa yang lebih gurih. Sementara 70% responden menyatakan bahwa daging ayam yang diberikan konsentrat pabrik memiliki rasa yang kurang gurih. Untuk analisis ekonomi dengan produk jadi sebanyak 4 kg dan biaya Rp14.400. Jadi untuk per kilogramnya adalah Rp3.600. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa konsentrat kami jauh lebih murah dibandingkan dengan konsentrat buatan pabrik yang memiliki harga berkisar Rp6.000 sampai Rp6.500 per kilogramnya. Sehingga kedepannya konsentrat ini dapat menjadi salah satu alternatif pakan ayam broiler yang bernilai gizi tinggi dan memiliki harga yang lebih murah. Hadirin yang terhormat, kesimpulan dari pembahasan kami adalah 1. Konsentrat organik dengan berbahan dasar bonggol pisang memiliki kandungan nutrisi yang hampir sama dengan buatan pabrik, baik untuk kandungan karbohidrat, lemak, N total lebih besar konsentrat organik. 2. Konsentrat buatan pabrik lebih cepat meningkatkan berat badan ayam karena mengandung zat perangsang selain kandungan nutrisinya. 3. Bonggol pisang dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif pembuatan konsentrat organik yang memiliki nilai gizi tinggi untuk ayam broiler. Saran dari peneliti adalah perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk meneliti atau membuat konsentrat yang berbahan dasar bonggol pisang yang memiliki protein dan karbohidrat lebih tinggi daripada konsentrat pabrik. Kemudian konsentrat organik dari hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai alternatif makanan ayam broiler yang memiliki nilai gizi tinggi dan aman penggunaannya, sehingga dapat mengurangi kerisauan masyarakat untuk mengonsumsi ayam broiler. Yang ketiga, perlu penelitian lebih lanjut untuk menguji kadar nutrisi pada daging ayam yang diberikan konsentrat pabrik dan konsentrat organik. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan karya tulis kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.